Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmanda Hussein. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas gimana cara kita upload postingan yang kita pengen di dalam menu dropdown yang kita udah bikin sebelumnya. Misal kita mau upload bagian pendahuluan, permasalahan, solusi, kesimpulan saran, ataupun lampiran. Nah, caranya adalah rekan-rekan kembali ke bagian settingan blogernya yang tampilannya seperti ini. Nah, jika arahin kursornya ke bagian sebelah kiri, ke bagian halaman sebelah kiri, lalu tekan kursor satu kali, nanti akan muncul halaman seperti ini. Kalau misalnya rekan-rekan belum pernah bikin halaman, nanti dia akan kosong. Namun kalau sudah pernah bikin, nanti dia akan ada beberapa history yang udah pernah dibikin sebelumnya. Nah, cara kita bikin halaman baru adalah arahin kursornya ke bagian buat halaman baru atau ini buat halaman baru, klik satu kali. Kalau sudah muncul seperti tampilan seperti ini, nanti rekan-rekan um, tinggal tulis apapun yang rekan-rekan inginkan. Tapi sebelum itu, arahin kursor rekan-rekan ke bagian kiri yang tandanya pena, klik satu kali. Jika udah tampilan di sini tampilan menulis, tekan tampilan menulis. Nah, baru kita bikin postingannya. Misal kita pengen ngupload sesuatu. Nah, saranku kalau mau ngupload bagian pendahuluan ataupun laporan dari kegiatan rekan-rekan, uh, saranku menggunakan Word terlebih dahulu. Kita ketik judulnya terlebih dahulu. Misal kita mau ngupload bagian pendahuluan. Nah, arahin ke Word. Nah, misal di sini kita pengen ngupload bagian pendahuluan. Ketik tuh laporan yang ataupun isi yang pengen rekan-rekan bikin. Nah, tinggal diketik. Nah, kalau misalnya ada gambar ataupun yang pengen ditambahin, bikin semua yang pengen rekan-rekan bikin di dalamnya, di dalam postingannya. Terus kalau udah tinggal di kontrol seperti biasa, kontrol C atau di copy, kembali ke bagian blogernya. Nah, kita tinggal copy paste saja. Nah, kenapa nggak langsung? Sebenarnya bisa bisa langsung dibikin di sini, bisa langsung diketik. Namun nanti kekurangannya adalah untuk menu apa ya, tools-tools yang ada di Blogger itu kurang lengkap. Jadi saranku kita bikinnya di Word terlebih dahulu. Soalnya lebih banyak toolsnya untuk merapikan postingan dari rekan-rekan. Nah, kalau rasanya sudah pas. Nah, kita ke bagian publikasikan. Arahin kursor rekan-rekan ke bagian kanan atas, publikasikan. Nanti akan muncul pop-up publikasikan halaman, tinggal dikonfirmasi. Nah, untuk postingan kita udah selesai dibikin. Nah, cara kita menambahkan ke bagian sini, bagian pendahuluan, caranya adalah arahin kursor rekan-rekan ke bagikan, bagikan, diklik satu kali, nanti akan muncul halaman seperti ini. Arahin kursornya ke bagian link seperti ini, copy link, di copy, lalu kembali ke uh, di close. Setelah di copy, kita akan kembali ke tata letak. Arahin kursor rekan-rekan ke bagian tata letak, terus arahin kursornya ke bagian kanan yang ada penanya ini di HTML JavaScript, diklik satu kali, nanti akan muncul halaman seperti ini. Nah, caranya adalah, misal kita pengen uploadnya di bagian pendahuluan. Nah, arahin kursornya ke bawah, cari bagian pendahuluan. Nah, di sini kan udah ketemu nih, udah ketemu bagian pendahuluan. Nah, yang kita pengen bikin tadi adalah postingan bagian pendahuluan. Nah, rekan-rekan tinggal copy link yang udah kita copy sebelumnya di sini, di antara tanda kutip ini. Nah, tinggal di kopikan, Ctrl V. Nah, kalau sudah, kita tinggal simpan.
disimpan kembali. Nah, kita akan lihat postingan yang udah kita bikin. Nah, tadi kan kita udah bikin bagian pendahuluan. Nah, kita tinggal arahin kursor ke bagian pendahuluan, diklik satu kali. Nah, nanti akan muncul tampilan pendahuluan yang udah kita bikin sebelumnya. Nah, ini adalah gimana cara kita menambahin ke bagian pendahuluan. Begitupun juga seterusnya. Kalau misal rekan-rekan pengen bikin di bagian, misalnya di bagian permasalahan. Nah, kalau kita klik kan belum muncul apa-apa. Nah, caranya adalah sama. Bikin, arahin ke halaman, klik halaman baru. Nah, tinggal bikin, misalnya tadi namanya adalah bagian permasalahan. Permasalahan. Nah, tinggal diisi aja. Misal, oh, kalau di sini bisa diketik langsung, tapi saranku seperti tadi, ketik di Word terlebih dahulu, karena toolsnya lebih banyak. Nah, misal kita pengen bikin permasalahan. Nah, kalau udah seperti biasa, di Ctrl A, di copy, arahin ke blogernya, tinggal di Ctrl V. Nah, permasalahan KKN Malala 2026. Kalau udah seperti tadi dipublikasikan, kalau udah dipublikasikan, kita arahin ke bagian bagikan. Sampai muncul link seperti ini. Nah, kita kembali ke bagian tata letak. Di tata letak, rekan-rekan arahin ke bagian tajuk. Nah, seperti tadi, cari lagi bagian misalnya permasalahan. Karena kita pengen postingannya diupload di bagian permasalahan kan, bagian sini. Nah, caranya adalah lihat link di sini. Nah, di bagian inilah rekan-rekan akan mengcopy linknya di di antara tanda kutip ya. Di link, nah permasalahan. Lalu setelah di copy kayak gini, disimpan. Lalu kita kembali lihat blog. Nah, kita klik untuk mencoba apakah postingan kita udah diupload. Dan ya selesai. Nah, ini berarti kita udah bikin postingan pendahuluan dan postingan permasalahan. Begitupun seterusnya kalau misalnya pengen bagian proker, solusi, ataupun yang lain-lainnya, tinggal cari bagian namanya proker 1, lalu dikopikan linknya. Misalnya sini, tinggal dicari, misal kita pengen nguploadnya di bagian proker. Nah, rekan-rekan tinggal klik nih bagian proker, diarahin ke sini, link di sini. Nah, ini untuk proker 1. Kalau misalnya kita pengen ngupload di proker 2, berarti tinggal copy juga di bagian di antara tanda kutip proker 2. Begitupun seterusnya. Nah, jadi begitu cara menambahkan halaman atau mengupload postingan. Nah, selanjutnya adalah gimana cara kita nambahin foto atau video. Nah, sebenarnya kalau yang dari tadi yang udah kita bikin, nah misal nih dari rekan-rekan pengen mengedit tampilan ataupun misalnya di bagian postingannya kurang sesuai. Misal nih di bagian sini tuh rasanya ada yang kurang. Nah, cara kita eh, edit di bagian sini ataupun memperbaikinya adalah kita kembali lagi ke bagian halaman. Bagian halaman, nanti kita klik, misal kita mau edit bagian pendahuluan, tinggal kita klik kembali. Nah, tinggal kita tambahin apapun yang kita pengen tambahin. Kita pengen nambahin Universitas Andalas. Nah, seperti itu. Kalau misalnya udah selesai kita perbaiki misalnya, kita tinggal perbarui aja. Nah, tanpa kita copy kembali linknya tadi, tanpa kita bikin link baru. Jadi nanti rekan-rekan tinggal cek aja, tinggal di refresh, diarahin kursornya, reload. Nah, kita lihat bagian pendahuluan yang udah kita perbaiki. Nah, ini udah ditambahin Universitas Andalas. Nah, jadi apapun nanti rekan-rekan edit atau perbaiki,
tinggal kembali ke bagian blogger yang halamannya dan diperbaiki, habis itu diperbaharui. Nah, selanjutnya adalah gimana cara kita nambah foto, nambah video, ataupun PDF. Nah, misal kita pengen nambah foto. Sebenarnya ya, kalau rekan-rekan pengen nambah foto kan tinggal di Word, sebenarnya bisa. Tapi gimana kalau misalnya ada momen kita pengen nambahinnya di dalam Bloggernya? Arahin kursornya ke bagian sisipkan gambar, arahin ke atas di bagian menu atas ini. Ada bagian sisipkan gambar, tinggal diklik. Nah, di sini ada pilihan upload dari komputer, foto, ataupun dari URL. Nah, kalau pengen upload dari komputer juga boleh. Hmm, picture. Nah, misal kita pengen nambah ini. Nah, otomatis nanti gambarnya akan ditambahkan. Nah, begitupun juga dengan video. Misal kita pengen upload video di bawah logo Unan ini. Nah, kalau untuk video, ini juga sama, sisipkan video. Nah, ada tulisannya sisipkan video. Nah, ini juga boleh. Upload dari komputer ataupun dari YouTube yang postingan dari rekan-rekan. Misal kalau udah di dalam YouTube, kalau upload dengan komputer seperti biasa kayak tadi. Kalau dalam YouTube, itu juga bisa. Nanti diklik YouTube-nya. Nah, ini karena, nah tinggal ini, cari video yang tadi. Kalau misalnya rekan-rekan bikin akun YouTube-nya sama dengan akun blogernya, maka nanti akan langsung ke bagian dari video rekan-rekan, video YouTube rekan-rekan. Namun kalau misalnya akun blogernya beda dengan akun YouTube, nanti dia jadi seperti ini. Kita cari terlebih dahulu. Misalnya kalau uh, kita pengen upload postingan, salah satu postingan yang ada di sini ya, misal apapun. Misal contohnya ini cuma contoh. Misal kita pengen upload postingan ini, tinggal diklik sampai muncul sisipkan, tinggal disisipkan. Otomatis nanti videonya akan ditampilkan di bagian halaman blogger dari rekan-rekan. Nah, ini kalau untuk nambahin foto dan video. Begitu untuk menambahkan video ataupun foto dari postingan kita. Tinggal diarahin kursornya sisipkan gambar. Atau kalau ngupload video tinggal diarahin ke bagian video. Ini untuk foto, sisipkan gambar. Ini untuk sisipkan video. Cara kita menambahkan link. Nah, gimana cara kita menambahkan link? Misal kita pengen nambahin link di bawahnya, link PDF kita misalnya. Kita kembali ke bagian Word terlebih dahulu. Nah, misal kita pengen klik di sini, eh the video, misalnya video presentasi, PDF, laporan, laporan KKN, ataupun apapun yang pengen rekan-rekan, misalnya pengen diunduh, nanti tinggal bikin aja seperti ini. Eh, Klik di sini, di sini. Nah, nanti video presentasi juga kayak gitu. Kita bikin tulisannya terlebih dahulu keterangannya. Oh, klik di sini. Nah, kalau udah, di copy, kembali ke halaman blogger ya. Tinggal di copy. Oh, nah kayak gini. Lalu gimana cara nambahin video dari rekan-rekan? Misal kalau kita klik linknya, nanti dia muncul PDF ataupun ke drive diarahin. Nah, caranya adalah rekan-rekan blog arahin klik di sini, di blog terlebih dahulu. Di blog. Setelah di blok, arahin kursornya ke bagian link. Sisipkan atau edit link.
Nah, nanti dia akan ngarahin ke bagian ini, tempel atau telusuri link. Nah, nanti tinggal di copy aja, di copy um, link drive-nya. Tinggal dibagikan. Jangan lupa untuk siapa saja yang memiliki link. Nah, terus disalin linknya, link disalin. Nah, lalu kita kembali ke bagian blogger ya. Di copy paste link yang tadi. Nah, kalau udah nanti tinggal diterapkan. Nah, nanti kalau dia udah berhasil, nanti dia akan jadi seperti ini. Nah, begitu juga dengan dengan semuanya, mau video presentasi ataupun dari laporan KKN, nanti tinggal di blog, terus disisipkan link ataupun edit link di sini, tempel atau telusuri link. Nah, nanti tinggal ditempel link YouTube ataupun hal-hal lainnya. Kalau udah nanti tinggal diterapkan. Nah, sekian dariku. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Kalau ada yang mau ditanyain, tinggal ditanyain di grup saja. Terima kasih.